Waktu saya baru mulai mengikuti Yesus, saya kuliah di satu universitas Kristen. Dan sempat belajar satu mata kuliah namanya The Introduction to the Old Testament. Jadi perjanjian lama ya. Dan di dalam mata kuliah ini ada salah satu tugas yang kami diberikan, yaitu membaca seluruh perjanjian lama. Dari Kejadian sampai Maliki. Dan saya senang karena belum pernah membaca seluruh perjanjian lama, jadi mulai dengan tugas dengan rajin itu. Dan pada akhir semester bulan Mei, kami harus isi ujian final, ujian terakhir. Dan ada satu pertanyaan di bawah, pertanyaan yang terakhir. Apakah Anda sudah memenuhi tugas membaca seluruh perjanjian lama? Nah, saya bergumul karena saya tahu bahwa sebenarnya belum selesai. Baru ke kitab Yesaya, belum membaca semuanya. Tetapi saya tahu kalau saya berkata no, pasti angkanya akan turun kan? Jadi saya ada pikiran, sebentar lagi bulan-bulan libur, saya bisa menyelesaikan tugasnya. Oke lah, yes, check mark, yes. Nah, saya libur sekolah bulan Juni, Juli, Agustus, dan kami bekerja full timer. Saya maksudnya 40 jam seminggu harus bekerja, pulang capek, tidur. Kemudian bulan September masuk lagi. Dan kami di asrama ada ruang doa, prayer room. Dan satu malam saya sedang menyembah Tuhan, berdoa. Saya berkata, Tuhan, saya mengasihi Engkau dengan segenap hati. Dan saya mendengar suara yang halus tetapi cukup tajam. You lied. Tahu artinya? Kamu bohong. Hah? Maksudnya apa Tuhan? Kamu bilang ya dan sebenarnya tidak. Sebenarnya belum. Oh ya. Saya bilang kepada dosen saya, Ibu Davis, bahwa saya sudah membaca perjanjian lama dan sampai sekarang belum. Oh Tuhan, ampunilah aku. Dan Tuhan berkata, ya, dosamu diampuni, tetapi belum beres. Maksudnya apa? Harus ke Ibu Davis dan mengaku dosamu dan biarlah konsekuensi apapun. Oh Tuhan, susah. Dia bukan dosen saya semester ini dan pasti susah ketemu dia. Dan Tuhan bilang, harus menaatinya. Oke. So Tuhan, kalau Engkau menolong saya ketemu dia, pasti saya akan mengaku dosa saya. Esok harinya di depan ruang kelas ketemu langsung dengan Ibu Davis, diatur Tuhan ya. Saya berkata saya harus berbicara dengan Ibu Davis. Ya silakan ke kantor. Saya langsung duduk dan dengan air mata berkata, saya bohong. Sebenarnya saya bilang saya sudah membaca perjanjian lama padahal belum. Saya bermaksud menyelesaikannya tetapi belum selesai. Dan dia dengan luar biasa baik hati dia berkata, memang kamu bohong. Dan Ron memang mempunyai hati nurani yang tidak murni sekarang. Tetapi dengan pengakuan dosamu, dengan janji untuk menyelesaikan tugas itu, kamu dibebaskan dan angkat dari semester lalu tidak akan diganti. Bayangkanlah betapa lega. Saya keluar dari situ dan seperti di awan. Haleluya. Bebas dari perasaan, keyakinan bahwa saya sungguh-sungguh dibebaskan. Nah saudara-saudara, hari ini kita mau berbicara mengenai hati nurani yang murni dan bagaimana caranya kita memperolehnya dan memeliharanya. Nah,
Hal itu terjadi waktu saya berumur 18 tahun. Sekarang lebih dari 5 kali saya harus kembali dan minta maaf atau melakukan hal untuk follow through dengan pemuridan saya. So, hati nurani yang murni. Next slide. Sebab itu, ini dari Rasul Paulus. Sebab itu, aku senantiasa, bilang senantiasa. Sekali lagi, senantiasa. Ini sangat penting. Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan dan manusia. Jadi ada 2 dimensi. Ini sangat penting. Jadi coba bayangkanlah, siapa ini yang berkata demikian? Rasul Paulus. Apakah dia orang yang cinta Tuhan? Apakah dia dipakai oleh Tuhan? Jelas. Tetapi dia harus berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa? Karena pasti dia seperti kita, dia berdosa. Ada kalanya dia berbuat salah. Jadi hati nurani yang murni, next slide, adalah keyakinan. Keyakinan di dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang pernah kita lakukan sudah diampuni, sudah beres, sudah dibayar lunas. Nah itu luar biasa. Itulah lebih berharga daripada 10, 100 juta dolar. Lebih berharga hidup dengan hati yang bebas, yang bersih, yang walaupun kita tidak layak, tetapi Tuhan membersihkan hati kita. Tadi di Grab, kami naik Grab tadi ke sini dan sempat sharingkan dengan supirnya orang Muslim. Dan saya bertanya, Bapak orang Muslim yang rajin, ya Pak? Rajin bersolat, ya Pak? Boleh saya tanya, apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak yakin bahwa semua dosamu sudah dibayar lunas? Nah, itulah cara untuk masuk di dalam pembicaraan mengenai caranya Yesus menyucikan kita melalui pengorbanannya. Jadi kita semua sebagai orang Kristen percaya itu, tetapi ada next step. Seorang yang mempunyai hati nurani yang murni, next slide, mengalami anugerah Allah yang membuat hati kita murni dan suci. Berarti kita dapat menghampiri Allah, kata firman Tuhan, di dalam doa tanpa merasa malu. Lebih baik mengenal identitas sebagai seorang anak yang diterima dan dikasihi oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan. Sebaliknya terjadi bagi seorang Kristen yang harus mengaku dosanya baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Tetapi mengeraskan hati dan bilang tidak apa-apa. Enggak apa-apa, saya sudah diampuni. Bayangkanlah kalau saya kepada saudara, datang kepada saudara dan pinjam uang 1 juta rupiah. Dan ini sebelum saya Kristen. Mungkin masih muda, saya pinjam uang. Saya pergi ke New York. Kemudian 10 tahun setelah itu saya kembali ke Bali, ketemu lagi. Dan saya sedang bercerita mengenai perubahan kehidupan saya. Saya ketemu Yesus di sana, sudah menjadi orang Kristen sungguh-sungguh. Dan apa di pikiranmu waktu kita membahas itu? Waktu saya bersaksi, apa di pikiranmu? Di mana 1 juta yang aku punya? Ya. Dan kemudian akhirnya saudara berkata, di mana 1 juta rupiah yang dipinjam dulu? Oh, nggak apa-apa Pak, sudah dimaafkan oleh Tuhan. Sudah beres itu. Nggak apa-apa, darah Yesus menutupi semua itu. Gimana? Nggak fair, nggak beres. Ada next step. Next stepnya ialah kepada
manusia. Dan kalau kita mengeraskan hati, kita seperti tidak dengar lagi suara Tuhan. Kalau kita tidak hidup dengan hati nurani yang murni. Inilah kata Paulus yang kami menggahkan. Inilah yang kami menggahkan. Oh, kami merintis banyak gereja. Oh, memang. Tuhan memakai aku untuk melakukan banyak mujizat. Benar, tetapi coba perhatikan. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, yaitu jemaat Korintus, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan hikmat duniawi, not my own wisdom, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. By the grace of God. Dan kita mengalami karunia Allah, anugerah Allah, melalui merendahkan diri dan membereskan hal-hal yang harus kita bereskan. Next slide. Jadi ada janji ini dari kitab Ibrani bahwa darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang murni, yang sempurna. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, ini janji yang luar biasa. Luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Well, jelas dari firman Tuhan. Hati kita harus dibersihkan dari hal-hal atau hati yang jahat, dari perbuatan yang jahat. Kita sudah tahu, inilah dasar iman kita. Itulah yang kita ingat tiap kali perjamuan suci. Haleluya, darah Yesus dicurahkan bagi kita. Itulah yang saya katakan tadi, 2 jam yang lalu kepada supir Grab itu dari agama lain. Saya berkata, Pak, saya mengandalkan pengorbanan Yesus. Dan itu sebabnya hati saya dirubah oleh pengorbanan Dia di kayu salib. Saudara-saudara, inilah dasar iman kita. Tetapi juga ada next step. Dan pekerjaan Roh Kudus ialah menyadarkan, menginsafkan kita mengenai dosa. Dan seperti kemarin, saya ada janji. Saya akan hadir di satu kebaktian doa. Dan saya tahu siapa yang memimpin doa di coffee shop. Saya kontak, saya sudah bilang kepada Febri, saya hadir dengan ibu hari Senin malam. Kemudian hari Senin malam, saya menyadari sore, saya mengingat, ada janji lain. Saya tidak bisa hadir. Jadi, oh Tuhan, ampunilah aku. Apa itu cukup? No, ada next step. Kontak Febri dan bilang, Febri, minta maaf, saya sudah janji bahwa saya mau hadir, tetapi sebenarnya tidak. Minta maaf. Kemudian kita merasa, wow, beres. Itulah Roh Kudus yang mengingatkan saya. Itulah Roh Kudus yang menginsafkan saya akan dosa kita. Sekali lagi, next slide. Jadi 2 dimensi, dengan Allah dan dengan sesama. Harus 2 dimensi, 2 arah itu. Oke, so saya mau menolong. So dosa kita berdampak kepada orang lain. Seringkali. Jadi kita harus membereskan, menyelesaikan dosa itu dengan orang tersebut. Misalnya mencuri barang orang lain. Mencuri barang orang lain. Atau pinjam uang yang tidak dikembalikan. Ada kasus yang saya alami di Flores. Kami ada training untuk perintis gereja baru. Dan ada seorang bapak yang berpengaruh di satu desa dan
Dia sebenarnya membuka rumah supaya kami menginap di sana. Kami dilayani oleh beliau. Dia panggil saya, Pak Ron. Ada sesuatu yang saya lakukan dulu, yaitu saya korupsi. Maksudnya saya mencuri babi sama sapi sama kambing orang-orang lain dan dijual di Jakarta, dan saya dapat banyak uang secara korupsi. Dia mengaku itu kepada saya. Saya berkata, wow, terima kasih atas kejujuran Pak. Tetapi terus setelah bertobat, apa sudah kembalikan uang itu kepada pemilik, petani-petani, teman-teman, tetangga-tetangga? Oh tidak Pak, karena Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah mengampuni. Jadi dia belum mempunyai hati nurani yang murni dan banyak konsekuensi di dalam keluarganya. Manifestasi roh-roh jahat yang nyata di dalam keluarganya. Karena dia belum dibebaskan. Kalau memperlakukan seseorang dengan kasar, betapa sering saya harus mendekati istri saya dan berkata, Ibu, tadi saya cukup kasar, cukup keras dengan ibu dan minta maaf. Mengapa? Karena saya mengasihi dia, tetapi juga karena saya mengasihi Tuhan. Karena mau hidup seperti Rasul Paulus berkata, senantiasa. Bagaimana kalau saya datang ke istri saya dan bilang, Ibu, saya suami yang setia. Kira-kira 5 hari seminggu saya setia. Gimana? No. Senantiasa, tiap hari, 7 hari, 24/7. Jadi kita harus mau tetap setia di dalam hubungan ini dengan Tuhan dan dengan orang lain. Kalau tidak menghormati atau jelas itu dosa seksual, kita tidak menepati janji. Betapa sering di Indonesia, dan minta maaf ini sebelumnya, orang bilang iya, tetapi mereka tidak muncul. Lenyap mereka, enggak datang. Gimana janjinya? Tukang bilang kemarin dia datang, enggak datang. Kasihan orang yang terus membuat janji tetapi tidak ditetapi. Masa? Jadi saudara-saudara, ini bukan soal kebudayaan, ini soal mengikuti Yesus. Mengerti maksud saya? Jadi dengan menetapi janji, atau kalau tidak bisa, kita mau kontak mereka dan berkata, maaf saya tidak datang besok tetapi hari lusa. Boleh, ya, seperti itu. Gosip, saya pernah diinsafkan oleh Roh Kudus untuk datang kepada seorang dan bilang, maaf, kemarin saya bilang sesuatu mengenai Bapak kepada orang lain yang sebenarnya gosip. Dan itu salah, itu dosa. Maaflah. Banyak pengalaman saya. Mengapa? Karena saya berusaha senantiasa mau hidup dengan hati nurani yang murni. Oke, bagaimana caranya? Ini praktis sekali. Ketika kita diberitahu bahwa seseorang tersinggung atau disakiti, dan Roh Kudus berbicara kepada kita, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Jangan merasionalisasikan atau berdalih-dalih mungkin katanya kesalahan kita. Jangan kita berdebat dengan Roh Kudus. Jangan bilang, tetapi kata untuk bertobat adalah bahasa asli homo logeo. Homo kita tahu sama, seperti homoseksual sama. Homo logeo berarti kata, berkata. Berkata yang sama, maksudnya setuju dengan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus bilang itu salah, jangan berdebat. Bilang, benar Tuhan, Engkau benar, saya yang salah.
Ya. Jadi jangan berdebat, jangan berdebat dengan Roh Kudus. Yang kedua, jangan minta hikmat dari Tuhan untuk caranya dan timingnya. Tuhan, tolonglah saya bisa omong dengan Ibu Davis dan coba menolong saya supaya berkata tepat dengan dosa saya, pengakuan dosa. Jangan ditunda. Kalau ditunda apa yang terjadi? Kalau ditunda next week, next month, next year, mungkin tidak jadi. Dan makin keras hati kita. Secepatnya. Oke, besok. Oke, sekarang saya kontak dia. Yang keempat, kalau bisa 4 mata. Jadi jangan dengan WA, lebih baik kalau bisa ketemu face to face. Dan berkata, inilah yang saya lakukan dan minta maaf. Nah, dalam dunia ini dengan tinggal di Bali mungkin harus WA karena lalu lintas begitu macet. Next slide. Kita mau bertanggung jawab. Dan caranya sangat penting. Jangan bilang saya salah tetapi Anda juga salah. Apa diterima? Tidak. Jangan. Dan walaupun saudara hanya 10% salah dan mereka 90% salah, mengaku 10% saudara. Itulah pertanggungjawaban kita. Amin. I am wrong. I was wrong. And this was why I was wrong. Dan jangan bilang saya minta maaf kalau dia minta maaf. Jangan. Betapa sering kita bilang, oke, 50-50 di sini. Saya mengaku if you mengaku. No. Kita bertanggung jawab kepada dosa kita kepada Tuhan dan orang itu. Biarlah Tuhan berbicara kepada mereka. Mungkin mereka tidak akan minta maaf. Dan jangan berkata jikalau saya salah. Kalau ada jikalau berarti ragu-ragu. Nggak usah jikalau. Jikalau saya salah Ibu. No. Tidak diterima. Saya salah. Titik. Sudah. Saya salah. Dan spesifik. Apa yang kesalahannya. Kalau saya bilang, Ibu saya salah. Dan saya tidak kasih tahu apa yang kesalahanku. Tidak jadi. Saya mesti spesifik. Dan terakhir. Jangan bilang, tidak apa-apa ya. Ada apa-apa. Ya. Betapa sering di Indonesia, nggak apa-apa ya? No, belum beres ini. Tidak apa-apa hutang saya. Bilang kepada bank, tidak apa-apa ya? Coba lihat responsnya. Cicilan tidak dibayar, oh nggak apa-apa ya? Yang next slide. Cara yang terbaik. Saya disadarkan oleh Tuhan bahwa saya berdosa terhadap Bapak, terhadap Ibu, terhadap saudara. Dengan cara ini, jadi spesifik. Perbuatan saya salah. Pasti dosa saya ada dampak negatif untuk Bapak. Pasti terasa, pasti ada sakit hati. Atau saya minta maaf, maafkanlah aku. Jadi sangat penting kami belajar waktu baru menikah bahwa sangat penting mengaku dosa kemudian orang lain memaafkan. Memaafkan. Okay, dengan kerendahan hati kita sebentar lagi selesai. Jikalau kesalahanmu adalah korupsi atau pencurian uang atau barang yang bukan milikmu, uang barang itu harus dikembalikan, dibayar. Contohnya Lukas pasal 9 ada seorang bernama Zakias. Ingatlah pertobatan Zakias. Pengemut cukai itu yang mencuri, yang mengambil lebih dari seharusnya itu kebiasaan. Dan inilah responsnya kepada Yesus. Dan sekiranya ada sesuatu yang
peras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi saya ada contoh. Banyak contoh. Tetapi pokoknya kita mau kembalikan apa itu. Walaupun kita harus berkorban untuk melakukan itu. Kita harus membereskan dengan orang lain. Sama seperti Zakias. Next slide. Memang tidak gampang. Saya tahu bahwa banyak orang yang duduk di sini berkata, itu gampang bagi orang bule. Tetapi bagi orang Indonesia nggak mungkin. Itu susah bagi kita semua. Ini manusia, ini sifat manusia. Sifat orang bule sama. Orang Afrika sama. Di mana-mana ada orang, ini sulit sekali. Tetapi saya kenal banyak orang yang waktu mereka mulai dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai hidup di dalam suasana ibadah kepada Tuhan, mereka mulai menyadari ada orang ini dan orang ini dan orang ini yang harus saya hubungi dan membereskan kesalahan saya kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka diberikan lebih banyak sukacita, mereka lebih dekat kepada Tuhan, mereka bebas hatinya, dan mereka akan menjadi lebih peka sehingga dosa yang dulu mereka lakukan sekarang tidak dilakukan. Mengapa? Nanti harus dibayar lagi. Maksudnya harus harus minta maaf lagi. Lebih baik saya menghindari itu. Dan betapa luar biasa bisa punya hati nurani di dalam rumah tangga, hati nurani yang murni di dalam gereja, di dalam semua hubungan kami. Kami menggembalakan sidang di Amerika yang lumayan besar, sehingga ada ribuan orang yang pernah duduk di gereja kami selama 20 tahun. Ribuan orang di kota kami. Dan kami bisa kemana saja, di toko mana saja, di pesta, di acara pernikahan, di macam-macam, di mana saja di kota kami. Dan bisa ketemu orang yang dulu kami adalah gembala mereka. Atau sekarang kami adalah gembala mereka. Dan betapa indah dengan semua hubungan itu. Setahu kami sudah beres, ya, we're okay, right? Have I sinned against you in some way? Sehingga orang yang mau pindah gereja, kami selalu bertanya, apakah ada sesuatu yang kami lakukan sehingga Bapak atau Ibu tersinggung kepada kami? Mengapa? Karena mau beres semuanya dan bersih dan suci semua hubungan. Saudara-saudara, itulah kehidupan yang indah luar biasa. Dan Tuhan bisa tolong. So, saya tidak bisa datang kepada saudara-saudara masing-masing dan bilang, ini harus dibereskan, itulah harus dibereskan. Tetapi Roh Kudus bisa melakukannya. That's His job. His job is to menginsafkan manusia akan dosa. Dan Dia menolong kita membereskannya dengan sesama. Oke?